Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Marganji Trading Kocak. Kita akan analisis saham JAR. Nah, potensi cuan dan juga SL-nya. Jadi di sini teman-teman apa namanya ya? Apa buat yang nyangkut di saham JAR? Ya, apakah ini saatnya kalian masuk atau justru saatnya kalian keluar karena tadi udah dibawa ke bottom sini, coy, ke 2650-an ini. Nah, langsung aja ya. Jadi di sini kita lihat potensinya. Dia sudah mantul nih. Nah, di sini di berapa? 430 ini kayak ini sih. Ya, ini sih apa namanya? Resisten pertama, di sini resisten keduanya di sini. 1500-an. Nah, akankah dia ke bawah atau dia ke atas? Nah, di sini apa namanya? Buat teman-teman yang mau beli ya, yang mungkin ada analisis mau beli atau enggak ya. Di sini silakan entry di sini nih. Terus, nah, kapan kalian ini buat teman-teman yang punya nyali, yang nggak punya nyali sih, maksudnya yang beli ya di JAR ini karena dia lagi enak nih, naik turunnya kencang banget. Kalau turun turun banget, kalau naik naik kencang. Oke, nah terakhir tuh kemarin tuh gara-gara asing tuh baru keluar ini ya, asing keluar baru masuk dikit-dikit baru naik, kayak ini keluar lagi dikit lah. Nah nanti kita lihat ya apa namanya ke depannya saham ini. Kalau kalian mau beli ya di sekitar ini aja ya. eh Chance-nya di range ini aja. SL-nya itu di mana Bang? SL terbaik. Nah, kalau misalnya kalian apa namanya SL, SL untuk misalnya kalian mainnya itu jangka panjang ya. Kalian SL-nya di sini aja coy. Astaga, harus digedein dulu coy, baru bisa diginiin. Nah, SL terbaik itu di sini. Nah, ih kurang sih. Naik turun nih. Ya sudahlah, susah banget nih nggak ngatur ini. Ya oke kita buat gini aja lah. Saya yang lurus, yang niat. Nah, di sini di copy aja. Ini untuk nah ini dia ya. Jadi eh, di sekitar angka ya 4.300-an. 4.300. Oke, 300. Nah, ini SL pertama ya kalau kalian mainnya pendek. Misalnya kalian lihat awalan dia udah turun gini. Ya, opsinya ya udah nggak jadi aja, coy, pindah ke saham lain aja. Tapi misalnya kalian tipe yang ngotot, ya sekitar anu, coy, 4 ribuan, coy. 4 ribu sini sih. Oh, itu SL pertama, sorry, sorry. Ini kalau kalian tipenya belinya secara eceran ya. Misalnya kalian satu lot itu SL tergilanya itu di sini, coy. 1.500. Nah, lah susah kali. Ya udah. Ya udah di sini SL-nya. Di 1.500-an ini, tapi hati-hati ya. Soalnya ini udah parah banget, misalkan beli di 4.500.000 turun ke 1.500.000 kan udah nyestek banget, rugi 3 juta. Nah, untuk TP-nya, nah TP ini coy. Kalau kita membahas TP ini menyenangkan, tapi kalau kita membahas SL itu menyedihkan. Di pertama TP di sini aja, di 4.700 dulu aja. Kalau dia masih volatil ya, harapannya masih volatil sih. Nah, pas. Nah, terus TP selanjutnya kalian bisa di 4950. Sini. Ya, ini dia. Ya, sudah lah, susah banget ngaturnya. Ya udah segitu aja. Terus untuk TP selanjutnya di 520 ya. 5200. Nah, ini. Nah, untuk ngejar apa namanya? TP gila pertama itu saranku sih dia bisa ngejar tutup ini enggak ya? Kayaknya sih TP gila pertama itu di sini aja di 6 ribuan. Terus gimana Bang? Ke depannya Bang? Kalau dari apa namanya? Prediksinya opsinya itu ada dua coy, setidaknya ya kalaupun dia bisa ngebreak ini ya yang ini 900 dia mungkin bisa terbang coy ke atas ini. Kalau udah naik ke sini ya udah tinggi nih, tapi kalau dia turun gimana bang? Ini opsinya ya pertama average down coy,
Average down-nya kapan? Ketika dia harganya udah mulai kayak gini, udah naik turunnya kecil-kecil gini. Ya keluarnya lebih lama coy kalau pakai itu coy. Jadi kalau kalian dia lagi minus kalian harus beli, ketika dia naik kalian harus jual. Itu pun selisihnya mungkin kalian hanya 2.000, 10.000, 5.000. Kalau ini naik turunnya ini gede loh coy. Misalnya kalian beli 10 lot aja itu 4 juta loh. Lah, nah sekarang ini udah aku jelaskan ya TP-nya, SL-nya ya. Sorry ya kalau acak-acakan gini. Jadi yang merah ini ke bawah ini SL, yang ke atas ini adalah TP. Jadi gimana ini peluang dan chance-nya, resikonya? Jadi gini coy, semisal ya, sebentar, pun udah tak record belum? Udah. Semisal nih kalian masukin, kita bahas lagi, kita pakai permisalan yang gede biar kalian tahu resiko dan juga keuntungannya. Misalnya di sini toh, tak kecilin lagi. Nah, semisal nih kalian beli 100 slot nih, 100 slot ya. Kan 45 juta nih, sekitar di berapa ya? Ini lagi turun ke 40, 45, 20, 45. Ini nulisnya. Saya. Erasernya mana ini? Oke lah, gini aja. 4, 5. C, T. 45 juta nih. Ini kayak 90. Nah, 45, sorry, 45 juta. 45 juta. Semisalkan nih, dia naik ke TP pertama jadi 40 berapa ini? 46. Berarti ada kalian untung 1.700.000. Terus kalau dia naik ke sini, kalian untung 4 jutaan. Dia naik ke sini, kalian udah untung 5 juta. Semisal nih dia naik ke tempat sininya. 70 juta coy. 35 juta coy. Ini mungkin chance-nya ya kalau misalnya dia masih volatil, nggak sampai 1 hari apa 2 minggu. Tapi ada tapinya. Semisal dia turun 45 juta yang bisa mungkin kalian bisa beli motor CRF atau mungkin yang lainnya ya. Ya siap-siap gigit jari coy. Misalnya kalau 15 apa? Ke 15 juta coy sih. Susah banget sih 15. Ke 15 juta. Kalian rugi berapa? 30 juta. Ya, inilah resikonya teman-teman di saham yang volatil gila gini. Tapi, ini ada tapi lagi. Ini bukan anu ya, bukan ngedoping kalian untuk nekat kayak gini ya. Ini cuma chance-nya itu kalau misalnya kalian punya uang lebih, mungkin ada 1 M atau berapa lebih lah. Kalian bisa main-main kayak gini coy. Tapi kalau misalnya masih unyu-unyu ya nggak usah. Ini gede banget uangnya. Gue nggak rekomendasi kalian pakai cara kayak gini. Ini cuma di saham volatil aja. Cuan cepet, rugi cepet. Dan semisal gue disuruh milih ya. Misalnya gue punya 45 juta nih. Apakah gue akan masuk ke sini? Jawabannya semuanya tidak coy. Nggak naga-naga cacing-cacing. Aman aja dulu. Berapa? 10%-nya aja dulu. 4,5 juta. Semisal nanti dia turun ke bawah, aku masih punya nafas untuk ngelakuin average downs. Kalau naik ya udah, tak syukurin, nggak tak tambah muatan lagi, nunggu koreksi lagi. Nah, apakah pertanyaannya ini adalah koreksi ini, apakah dia akan membawa ke koreksi ke bawah, ataukah akan naik? Nah, ini yang menggerakkan bandar luarnya, foreign, orang-orang luar. Jadi kalau bandar lokalnya ya mereka tertawa-tawa aja. Tapi jar ini infonya dia itu diakal dipakai pemerintah B50 ya, bahan bakar solar kerjasama. Jadi chance-nya ke depan ya menurutku sih worth it untuk di keep ya. Kalaupun dia turun, average down coy. Tapi tolong jangan langsung kemakan mentah-mentah info ini. Tolong lakukan analisis pribadi. Aku nggak mau disalahin ya kalau misalnya turun bang, gue rugi bang gara-gara dengerin omongan lu bla 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 bla. Woi,
Mali, gue udah ngasih peringatan kalau turun itu kan 15 juta, misalnya kalian lu beli 100 lot. Lah kalau lu nekat 1000 lot, gila itu 300 juta. Duit itu loh, itu bisa untuk haji plus ya, itu haji Froda atau apalah, mimpiku ya, silahkan ya. Itu sih, analisis dan juga advice-ku ya. Jadi hati-hati di saham yang volatil kayak gini, karena chance naik dan turunnya itu tinggi banget, cuannya cepat, ruginya juga cepat. Jadi misalkan kalian pun turun, jangan lupa untuk di average down. Oke ya, itu dulu ya untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Saya Markan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.